Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang terhormat Bapak Rizky Zulkarnain selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi kali ini saya ingin mempresentasikan atau menjabarkan sedikit saja menurut pemahaman saya dari materi kelompok 8 yang bertajuk dengan judul Bahasa Indonesia dalam Diplomasi Internasional dan Identitas Bangsa. Perlu diketahui, di era globalisasi ini komunikasi lintas negara menjadi hal yang sangat penting, tapi sering terlupakan adalah bagaimana bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa kesatuan negara Republik Indonesia ini bukan cuma berperan hanya di dalam negara saja, tetapi juga bisa di kancah internasional. Bahasa adalah alat komunikasi dan suatu identitas bangsa. Di tengah dunia yang semakin terhubung, bahasa juga berfungsi sebagai sarana diplomasi antar negara. Bahasa Indonesia awalnya digunakan dalam lingkup nasional, sekarang mulai berperan penting dalam hubungan internasional, terutama untuk memperkenalkan budaya, diplomasi, dan jati diri bangsa Indonesia. Bisa menggunakan di saat kita ingin melakukan kuliah di jenjang yang tinggi seperti S2 di luar negeri, dan biasanya di university mereka itu melakukan pameran. Kita sebagai warga Indonesia yang masih mencintai bangsa Indonesia wajib untuk memperkenalkan budaya Indonesia itu terhadap orang luar dan memperluaskan, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang penuh dengan keanekaragaman, kekayaan, dan kebudayaan yang tradisional. Tujuan pembahasan kali ini adalah menjelaskan peran bahasa Indonesia dalam diplomasi internasional dan bahasa Indonesia mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia itu punya kedudukan yang penting sebagai bahasa nasional karena di Indonesia itu mempunyai banyak bahasa dan tidak mungkin kita menggunakan bahasa daerah di saat kita berkomunikasi antar sesama manusia. Jadi dari pulau ke pulau, dari Sabang sampai Merauke itu menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Artinya bahasa Indonesia menjadi simbol pemersatu bangsa di tengah keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah. Selain itu, bahasa ini juga menjadi identitas nasional yang dapat memperkenalkan bahwa bahasa ini adalah bahasa yang dimiliki oleh Indonesia dan sarana komunikasi resmi di berbagai sektor kehidupan pendidikan, pemerintahan, hingga media. Contohnya, ketika upacara bendera, lagu kebangsaan dinyanyikan dalam bahasa Indonesia, itu adalah bentuk nyata dari fungsi bahasa sebagai simbol identitas dan persatuan. Bahasa Indonesia di tingkat internasional. Sekarang kita bahas bagian pentingnya peran bahasa Indonesia di internasional. Ternyata bahasa Indonesia dipelajari di lebih dari 50 negara seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Belanda, Amerika Serikat, dan Polandia. Bahkan ada lebih 300 lembaga pendidikan luar negeri yang mengajarkan bahasa Indonesia melalui program BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Di Australia, universitas seperti University of Melbourne membuka kelas bahasa Indonesia sejak 1960-an. Jadi ternyata bahasa Indonesia yang diremehkan di negaranya sendiri itu menjadi bahasa yang dipelajari di negara luar. Contohnya di Amerika, dia membuka kelas bahasa Indonesia itu sejak 1960. Dan di Korea Selatan ada minat tinggi terhadap bahasa Indonesia karena hubungan kerja dan pariwisata. Karena di Indonesia itu banyak wisata alam, kadang itu turis dari luar yang berdatangan ke Indonesia untuk mengetahui
betapa kekayaan Indonesia ini sangat melimpah. Terus ada di Amerika Serikat, pemerintahan bahkan mendukung pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bagian dari studi Asia Tenggara. Kita perlu membanggakan ini ya, karena bahasa Indonesia itu bukan cuman hanya di dalam lingkup negara saja, tapi bahasa Indonesia itu udah mencapai kancah internasional. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi formal, tapi juga menjadi soft power diplomacy, yaitu memperkenalkan budaya dan nilai-nilai Indonesia sebagai bahasa kesatuan. Misalnya lewat festival budaya, pameran seni, film, kuliner, dan musik Indonesia menarik di perhatian dunia. Tidak jarang film-film Indonesia yang berlaku laga itu sering ditayangkan di luar negeri. Bahkan musik Indonesia sendiri tuh kebanyakan luar negeri juga bakal menikmati. Bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Bahasa Indonesia bukannya sekedar alat bicara, tetapi juga simbol kedaulatan dan jati diri bangsa. Tanpa ini, kita mungkin mempertanyakan kedaulatan dan jati diri bangsa itu ada di mana. Kita bisa jawab bahasa Indonesia. Itu menjadikan kita dari pulau ke pulau, dari Sabang sampai Merauke yang mempunyai banyak perbedaan tapi tetap satu di dalam bahasa Indonesia. Sejak Sumpah Pemuda 1928, bahasa ini menjadi dasar persatuan Indonesia yang terdiri dari ratusan suku dan bahasa daerah. Melalui bahasa kita menunjukkan bahwa meski berbeda-beda kita tetap satu. Selain itu, bahasa Indonesia itu membentuk karakter nasional seperti sopan, santun, dan menghargai perbedaan. Tantangan terbesar adalah pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang semakin mendominasi dunia digital dan akademik, seperti yang dijelaskan di dalam kelompok 7 ralat. Tapi di sisi lain, ia juga menjadi peluang besar. Budaya Indonesia yang kaya seperti film, musik, dan kuliner justru menarik minat orang asing untuk belajar bahasa Indonesia. Ini dapat mengetahui karena bahasa Indonesia itu bahasa yang sangat mudah dipahami, bahasa yang indah. Jadi tugas kita adalah menjaga dan mempromosikan bahasa ini dengan bangga, baik di dalam maupun luar negeri. Kesimpulannya, bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, alat diplomasi, dan identitas negara. Di tengah globalisasi, kita tidak boleh malu menggunakan bahasa sendiri, karena kadang ketika kita lagi kuliah di luar negeri itu malu gitu menggunakan bahasa ibu kita sendiri, bahasa kita sendiri, karena kemungkinan kebanyakan juga lebih menggunakan bahasa Inggris. Yang itu tadi, tantangan terbesar kita adalah pengaruh bahasa asing yang terlalu mendominasi era digital dan akademik. Nah, kita tuh harus bangga mempunyai bahasa Indonesia ini telah dikenal dan dipelajari di berbagai negara. Dan pesan di sini adalah mari menjaga dan memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.